Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda soleh-solehaku. Apa kabar kalian semuanya? Insya Allah kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang memberikan tanggapan pembacaan puisi. Nah, kemarin Ustazah sudah mengirimkan video bagaimana cara membaca puisi yang tepat. Nah, sekarang ayo kita sama-sama belajar cara menanggapi pembacaan puisi teman kamu. Nah, untuk mendapatkan tanggapan dengan baik, kamu harus mendengarkan terlebih dahulu pembacaan puisi oleh teman kamu atau siapa saja yang sedang membaca puisi. Nah, saat mendengarkan puisi, sebaiknya kamu memperhatikan beberapa hal seperti 1. Intonasi atau tekanan suara. 2. Pelafalan atau pengucapan. Dan 3. Mimik atau raut wajah. Nah, Anandaku, ada 2 bentuk tanggapan dalam menanggapi pembacaan puisi. Yang 1, tanggapan berupa pujian, atau yang kedua, tanggapan berupa kritikan. Nah, perhatikan ya, contoh tanggapan terhadap pembacaan puisi yang berupa pujian. Menurut saya, Gita sudah membacakan puisi dengan bagus. Intonasi yang digunakan sudah tepat. Pelafalannya pun cukup jelas dan keras, sehingga semua anak dapat menyimak puisi itu dengan baik. Gita juga membacakan puisi tersebut dengan mimik yang sesuai, sehingga semua anak juga dapat mengerti maksud dalam puisi tersebut. Nah, ini adalah bentuk tanggapan yang berupa pujian. Nah, kata lain dari pujian adalah yaitu menyanjung, memuji, ada juga menghargai. Nah, itu adalah contoh bentuk tanggapan terhadap pembacaan puisi yang berupa pujian. Yang kedua adalah contoh tanggapan pembacaan puisi yang berupa kritikan. Suara Gita saat membacakan puisi kurang jelas. Banyak pemenggalan kata yang kurang dapat ditangkap oleh telinga. Mimik yang diberikan juga kurang sesuai, sehingga saya tidak dapat mengerti maksud dalam puisi tersebut. Nah, itu adalah bentuk contoh tanggapan terhadap pembacaan puisi berupa kritikan. Nah, kata lain dari kritikan adalah bisa juga berarti catatan, atau juga bisa jadi celaan, atau sanggahan, pertimbangan, penilaian, atau komentar. Oke, sekarang kita lanjut menulis puisi. Nah, sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa puisi merupakan curahan perasaan atau pikiran yang disampaikan melalui kata-kata yang bermakna. Nah, pastinya kalian semua, ananda-andandaku, tentu pernah kan merasakan atau memikirkan tentang sesuatu. Baik itu mungkin perasaan sedih, atau senang, atau bahagia. Nah, pikiran dan perasaan yang kamu alami itu dapat kamu tuliskan dalam bentuk sajak. Nah, sajak yang tidak terikat oleh aturan-aturan puisi dapat juga disebut dengan puisi bebas. Nah,
Untuk dapat menulis puisi, ada beberapa langkah yang harus kamu ikuti loh. Ada langkah-langkahnya dalam menulis puisi. Contohnya sebagai berikut. 1. Pilihlah tema yang menarik. Yang menurut kamu tema itu menyenangkan atau mungkin sedih atau mungkin sedang bermain dengan teman. Nah, silakan kamu pilih tema yang menurut kamu lagi sesuai dengan perasaan kamu atau apa yang sedang kamu pikir. Nah, yang kedua, carilah sumber tema yang sesuai dengan pilihan kamu. Misalnya nih, kamu ingin mengambil tema tentang kebahagiaan. Nah, kamu bisa cari bahannya mungkin dari buku cerita, dari majalah, atau dari televisi, atau mungkin dari bagaimana saja, atau mungkin dari cerita dari orang tua atau teman, dari keluarga terdekat. Nah, yang ketiga, cermati objek. Nah, kemudian catatlah objek-objek yang dijadikan bahan penulisan puisi kamu. Contohnya, kamu ingin menulis tema tentang kebahagiaan, kamu mendapatkan hadiah dari orang tua kamu. Nah, jadi objeknya bisa jadi orang tua kamu. Hadiah yang dikasih dari orang tua kamu. Terus hal apa kamu dikasihkan hadiah sama orang tua kamu. Nah, itu adalah objek-objek yang dijadikan bahan penulisan puisi kamu. Nah, yang keempat, tentukan sajak yang akan kamu gunakan dalam puisi, misalnya sajak silang, sajak peluk, sajak pasangan, atau sajak terus yang pernah Ustazah jelaskan untuk minggu kemarin. Yang kelima, deskripsikan atau gambarkan objek-objek yang diamati menjadi larik-larik atau baris-baris puisi sesuai sajak yang telah ditentukan. Nah, dari objek-objek yang kalian catat tadi, kalian amati, terus kalian bikin baris-baris seperti yang contohnya ada di pembelajaran minggu lalu, yaitu seperti sajak silang, sajak peluk, sajak pasangan, atau sajak terus. Nah, yang terakhir, gunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Jangan lupa ya, seperti kalau sajak silang atau sajak peluk itu antara baris pertama dan baris kedua mempunyai akhiran yang sama. Begitu juga dengan sajak peluk, sajak pasangan, dan sajak terus. Harus mempunyai kalimat yang tepat dan juga huruf akhiran yang sama ya. Yang terakhir, menjelaskan isi dan amanat puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi agar dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Nah, sebuah puisi memiliki amanat atau pesan penting yang terkandung di dalamnya. Nah, amanat tersebut Anandaku disampaikan penulis tetapi tidak tertulis secara langsung dalam sebuah puisi. Nah, untuk menemukan amanat dari sebuah puisi, Anandaku sekalian dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, membaca puisi secara berulang. Nah, setidaknya kalian membaca puisi itu minimal 3 kali, dibaca berulang-ulang. Nah, yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Nah, seandainya nih kalian seperti tadi Ustazah jelaskan di atas bahwa ada pujian dan ada kritikan. Nah, nanti bisa minta tolong ayah bunda mengartikan kata-kata yang sulit Ananda sekalian mengerti ya.
Nah, terus yang ketiga, merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Nah, untuk mendapatkan isi puisi itu biar kalian mudah mengerti, sebaiknya kamu memahami dulu tema puisi tersebut. Seandainya kita menemukan puisi tentang pahlawan, berarti puisi tersebut bertemakan tentang pahlawan. Nah, setelah itu pahamilah makna kata dalam puisi tersebut sehingga kamu akan mengetahui apa isi dari puisi tersebut. Nah, jangan lupa ingatkan kembali bahwa untuk mendapatkan sebuah pesan dari sebuah puisi itu, bacalah puisi tersebut secara berulang-ulang. Oke, untuk tugas minggu ini, Ustazah menugaskan untuk kalian masing-masing membuat satu puisi, bisa bertemakan apa saja, terus bacakan dan direkam dalam bentuk video ya. Nanti dikirimkan langsung ke Japri, ke WhatsAppnya Ustazah. Oke, Ustazah tunggu. Selamat mengerjakan. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.